Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Dewi Lestari dengan NPM 215060115 dari kelas 3C program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerakan literasi sekolah untuk memenuhi mata kuliah literasi abad 21 yang diampu oleh Pasunata SPD MPD. Gerakan literasi sekolah atau GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipasif dengan melibatkan warga sekolah seperti kepala sekolah, komite, orang tua wali murid, peserta didik, serta pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLS sendiri adalah sosial bentuk dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca yang disesuaikan dengan konteks target sekolah. Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan dan pembelajaran, disertai tagihan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya ada komponen literasi. Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi. Clay dan Ferguson menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri di atas ini ada literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Berikut penjabaran dari beberapa literasi yang disebutkan tadi. Yang pertama ada literasi dini. Literasi dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Salah satu contoh dari literasi dini yaitu anak yang berkomunikasi dengan ibunya. Dan yang kedua ada literasi dasar. Literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhatikan, mempersepsikan, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang ketiga ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan ini memberikan pemahaman dengan cara membedakan bahasa, bacaan fiksi, dan notifikasi, memanfaatkan koleksi referensi atau periodikal sebagai klasifikasi pengetahuan untuk memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog atau pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi sebuah masalah. Yang keempat ada literasi media. Literasi media adalah sebuah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Yang kelima ada literasi teknologi. Literasi teknologi yaitu sebuah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, hardware, peranti lunak software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Kemampuan dalam memahami teknologi ini berguna untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dan yang terakhir ada literasi visual, yaitu kemampuan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsirnya baik terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori maupun digital, yang perlu dikelola dengan baik. Selain komponen, gerakan literasi sekolah juga memiliki beberapa tahap. Seperti tahap pertama ada pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi. Yang kedua, ada pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi.
Kegiatan literasi pada saat ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan dengan penanganan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengkaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir secara kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan teks buku, bacaan pengayaan, dan buku pelajaran. Kegiatan membaca tersebut mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik untuk membaca buku non-konteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA atau SMK. Buku laporan tersebut dari kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan oleh wali kelas atau sekolah. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayu ting ting makan kepiting. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.